seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, horasma dihamu saluhukna. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan pada hari ini yaitu tertulis di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 11, begini firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan ini disampaikan Yesus kepada seorang yang sakit lumpuh, yang sudah lama menderita sakit penyakit. Jika dari dirinya sendiri, Bapak Ibu, dia tidak akan bisa bertemu atau mendekat kepada Yesus karena situasi dan keadaan yang sangat ramai dan dia juga tidak bisa berjalan. Namun kasih karunia Tuhan tidak terhenti oleh karena hambatan-hambatan seperti itu. Sekalipun orang sangat ramai yang sakit lumpuh tidak bisa bergerak, tetapi ada orang-orang yang mengasihi, ada orang-orang yang di sekitarnya, ada sekitar 4 orang. Sangat menarik Bapak Ibu, bahwa yang sakit lumpuh ini boleh sembuh, boleh pulih. Bukan hanya semata-mata pandangan kita atau fokus kita tertuju kepada mujizat, tetapi ada proses di sana, Bapak Ibu. Ada proses yang tidak mungkin atau mungkin tidak diduga oleh yang sakit itu, yaitu 4 orang peran menopang dia, menghantar dia, dan bukan dengan proses yang biasa. Jika kita boleh mengikuti cerita ini, Bapak Ibu, inilah kisah orang sakit yang diturunkan dari atap rumah supaya bisa dekat atau datang ke hadapan Yesus. Nah, iman orang yang sakit, iman ke-4 orang itu, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dengan sangat luar biasa Yesus mengatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tidak ada di sana, Bapak Ibu, kata-kata atau ayat penyerta berupa pertanyaan dari Yesus, apakah yang sakit itu mau sembuh atau apakah tujuan daripada yang 4 orang. Tetapi iman mereka diperhitungkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mujizat kesembuhan itu pun diterima oleh yang sakit. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hal yang menarik, bahkan sangat menarik, hal yang kedua, nama ke-4 orang ini, Bapak Ibu, tidak ada kita temukan di dalam Alkitab atau peristiwa ini. Sering Bapak Ibu kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu hal, ingin nama kita disebut, ingin nama kita dikenang, ingin kita dipuji, tetapi ke-4 orang ini sedikit pun namanya tidak disinggung, dan pujian dan mengenang namanya itu tidak ada. Ini hal kedua yang menarik, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun. Kita jangan menjadi tertunda untuk melakukan hal yang baik ketika sekalipun nama kita tidak dikenang,
atau kita tidak dipuji. Pasti perbuatan-perbuatan baik kita, Bapak Ibu, adalah merupakan buah iman, dan itulah yang kita gumuli dan itulah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Mujizat Tuhan akan terjadi ketika iman kita diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Yesus. Mari berjalan dan hidup di tengah-tengah kehidupan ini dengan selalu mengandalkan iman kita, saling menopang, memberikan yang terbaik, melakukan perbuatan baik kepada semua orang, karena Tuhan menempatkan kita bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan dari setiap pribadi kita. Mari kita menjadi bagian dari yang 4 orang itu yang menopang, memapah, dan menghantarkan yang sakit lumpuh dekat atau ke hadapan Yesus, sehingga dia beroleh kesembuhan dan sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh Tuhan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga mampu melakukan pekerjaan dan pelayanan kami oleh karena Tuhan senantiasa menopang kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyadari bahwa terkadang kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan orang lain adalah untuk menopang dan menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah senantiasa kami melakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang berguna, bukan untuk dikenang, bukan untuk dipuji, tetapi biarlah melalui iman kami, melalui kepercayaan kami Tuhan, bahwa di dalam kehidupan ini kami harus saling menopang, sebagaimana 4 orang dalam firman-Mu hari ini. Nama mereka tidak dikenang, nama mereka tidak disebut, tetapi mereka dengan sukacita memberikan pertolongan kepada yang lumpuh, sehingga mujizat-Mu terjadi. Di dalam kehidupan ini Tuhan, biarlah kami juga mampu, Tuhan mampukan untuk menopang dan memberikan yang terbaik kepada sesama kami sebagai wujud daripada cinta kasih dan saling mengasihi. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu, dari anak-anak kami, remaja, naposobulung, juga orang tua kami hingga lansia. Biarlah di dalam topangan dan pemeliharaan Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan. Bagi yang berbeban berat Tuhan, biarlah Engkau yang meringankan bebannya dan memberikan setiap jalan keluar pada setiap pergumulan dan persoalan hidupnya. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melayani, salam sehat, Horas.